Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai konsep dasar pemetaan tema. Di sini saya Ematun Salamiyah dan anggota lainnya Elza Pratiwi, Cindy Fatika, Nopriani, dan Fauzia Nazir. Nah, agar lebih mudah memahami tentang apa itu konsep dasar pemetaan tema, langsung saja kita melihat penjelasan dari teman kita Fauzia Nazir tentang pengertian pemetaan tema. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian pemetaan tema dalam pembelajaran tematik. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara utuh sesuai standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran untuk dipadukan dalam tema yang telah dipilih. Contoh pemetaan tema, kita mengambil tema tentang pengalaman. Nah, itu tadi penjelasan dari teman kita Fauzia Nazir. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang cara menentukan tema. Nah, yuk simak penjelasan dari teman kita Cindy Fatika. Baiklah teman-teman, di sini saya Cindy Fatika akan menjelaskan tentang cara menentukan tema. Cara pertama menentukan tema yaitu langkah pertamanya menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator beberapa mata pelajaran di kelas 1 sampai kelas 3 di MI atau SD. Langkah keduanya membuat pemetaan keterhubungan KD dan indikator ke dalam tema-tema pembelajaran. Dan langkah ketiganya membuat pemetaan keterhubungan tema-tema pembelajaran dengan KD dan indikator yang telah dikembangkan. Adapun cara kedua pemetaan tema, yaitu langkah pertama, guru mengidentifikasi tema-tema untuk pengikat keterpaduan sesuai kebutuhan madrasah dan siswa-siswi. Dan langkah kedua, guru memetakan keterhubungan tema dengan KD dan indikator 5 mata pelajaran umum di MI atau SD. Nah, sudah mendengarkan penjelasan dari cara menentukan tema. Pastinya sudah ada gambaran ya bagaimana cara menentukan tema. Nah, yuk langsung saja materi yang ketiga tentang prinsip pengembangan dan pemilihan tema yang akan dijelaskan oleh teman kita Nopriani. Prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Menurut tim Pusat Kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional, dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu A. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Tema yang dipilih sebaiknya tema-tema yang ada dalam kehidupan sehari. B. Dari yang termudah menuju yang sulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi dan cakupan keluasan serta kedalaman materi. C. Dari yang konkret menuju yang abstrak. Anak tidak belajar hal yang abstrak, tetapi belajar dari fenomena kehidupan dan secara bertahap belajar memecah problem kehidupan. Menurut Sukandi, dunia anak adalah dunia nyata. Tingkat perkembangan mental anak selalu dimulai dengan tahap berpikir nyata. Anak-anak biasanya melihat peristiwa atau objek yang di dalamnya membuat sejumlah konsep atau materi beberapa mata pelajaran. D. Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa dan membangun pemahaman konsep karena adanya sinergi pemahaman. E. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat dan kebutuhan. Dalam pembelajaran tematik, berbagai mata pelajaran dihubungkan dengan tema yang cocok dengan kehidupan sehari-hari anak. Bahkan diupayakan yang merupakan kesenangan anak pada umumnya, sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran. F. Tema yang dipilih, menurut Sukandi 2003, dapat mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan, yaitu kognitif, atau seperti gagasan konseptual tentang lingkungan dan alam sekitar, keterampilan atau seperti memanfaatkan informasi,
menggunakan alat, dan mengamati gejala alam, dan sikap jujur, teliti, tekun, menghargai Wah, menarik perbedaan dan sekali ya sebagainya. tentang prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Nah, sudah dapatkan gambaran tentang bagaimana prinsip dan pengembangan tema tersebut. Yuk, kita lanjut materi kita yang keempat, yaitu tentang prosedur pemetaan tema, di mana yang akan dijelaskan oleh teman kita Elza Pratiwi. Materi yang keempat, prosedur pemetaan tema. Pemetaan tema dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan ini, menurut tim Puskut Departemen Pendidikan Nasional, dapat dilakukan dengan A. Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja. Nah, itulah penjelasan dari prosedur pemetaan tema. Kita lanjut ya, yaitu materi yang terakhir tentang kegiatan pemetaan keterhubungan. Nah, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dan indikator ke dalam tema. Nah, di sini ada beberapa keterhubungan. Yang pertama, memetakan semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. Yang kedua, mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi ke dalam indikator. Dan yang keempat yaitu menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Nah, sekian ya penjelasan dari kami semuanya tentang konsep dasar pemetaan tema. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.